Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwanul akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada siang hari ini kita akan sama-sama membahas tentang adabu Ustadz, ya, tentang adab-adab kita semua yang hadir pada siang hari ini sebagai Ustadz atau sebagai mu'alim. Terkadang itu kita sebagai Ustadz, ketika kita mengajarkan adab ke santri kita. Kalau di pondok itu mengajarkan ta'lim muta'alim ke santri kita. Jadi santri kita doktrin dengan adab. Itu kalau kita sebagai guru nggak belajar adab, itu ada bahaya. Bahayanya itu kita sombong. Kita itu takabur. Maka ada literasi, ya, kitab itu namanya Madharatul Qulub. Di kitab itu dikatakan kasratut ta'lim turithu qaswah. Kebanyakan ngajar itu bisa menimbulkan hati yang keras. Nah, bagaimana kita memaknai istilah ini? Kebanyakan ngajar itu bisa menimbulkan hati yang keras. Itu jikalau kita itu mengajar, tapi kita tidak belajar atau tidak juga introspeksi. Dan itu mungkin kita semua sebagai pengajar, ya, tanpa terkecuali sedikit banyak pernah merasakan. Bagaimana kita tuh setelah mengajar merasakan sesuatu yang tidak nyaman di hati. Dan itu logis, Kenapa? Karena ketika orang itu mengajar, dari duduknya saja itu namanya pengajar berbeda dengan pelajar. Dari posisinya berbeda dengan pelajar. Terus dia orang yang punya hak untuk memimpin. Jadi semua variabel untuk membuat dia itu sombong itu memang semua terpenuhi. Maka ketika kita mengajar itu tidak diseimbangi dengan niat yang benar, tidak dibarengi dengan niat mengajar diri sendiri, tidak dibarengi dengan adab mengajar, adab pengajar, adab seorang ustadz, mengajar itu justru bisa membuat hati keras. Maka menurut saya benar sekali perkataan yang mengatakan kathratut ta'lim turithul qaswah. Mengajar yang banyak itu bisa membuat keras hati. Ini artinya anggap saja ini sebagai resiko mengajar. Tapi tidak menghilangkan fadilah mengajar. Tapi itu resikonya. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada siang hari ini kita akan mentadaburi bersama tentang adab-adab seorang ustadz. Maka ini sebenarnya bagi saya juga dan kita semua. Dan ini sebenarnya masuk di dalam materi tazkiyatun nafas juga. Hanya saja ini lebih mengkerucut tazkiyatun nafas bagi ustadz. Kalau ta'lim muta'alim itu tazkiyatun nafas bagi murid. Kalau sekarang tazkiyatun nafas bagi ustadz. Imam Ghazali di dalam Bidatul Hidayah itu menyebutkan adab-adab guru atau mu'alim itu kurang lebih ada berapa ya? 17 atau 13, ya. Ada 17 atau 13. Saya lihat dulu. Ada 17, ya.
Kita bahas satu-satu insya Allah. Yang pertama, seorang ustadz, guru, kiai, mualim, ulama itu harus memiliki sifat al-ihtimal. Al-ihtimal bahasa Indonesianya tidak baperan. Nah, ini. Jadi kita menerima dari murid kita yang membuat kita mangkal, membuat kita jengkel. Jadi, dan ini kalau kita amati ya, kan namanya ustadz atau ustadzah itu ada ustadz muda, ustadz yang sudah 30 tahun, ada ustadz yang sudah tua ke atas. Itu kalau kita pas jadi ustadz muda itu memang lebih banyak emosinya. Ya, cepat marah, cepat ini. Maka dari itu belum merupakan ustadz yang ideal atau ustadzah yang ideal. Jadi ustadz dan ustadzah yang ideal itu adalah yang tidak baperan. Jadi dia menerima apa yang membuat jengkel, apa yang membuat marah itu dengan sabar. Dengan sabar, dengan lapang dada, dengan ini. Dulu itu ada pernah teman saya itu nyinggung gini. Ini santri kok nakal banget ya. Dia jawab, ya kalau dia baik dia tuh nggak akan mondok. Ya justru karena nakal itu dia mondok biar jadi baik. Jadi memang itu. Dan Rasulullah pun ketika ada yang kencing di masjid kan melarang sahabatnya untuk membuli. Ya, melarang sahabatnya untuk membuli yang kencing di pojok masjid. Terus ada hadis yang berbunyi, maka narifku fi syai'in illa zanah. Pelan-pelan, hati-hati, lembut itu jikalau berada dalam sebuah hal tidak ada akibat kecuali membuat sesuatu itu indah. Makanya sunnahnya Rasul dalam ta'lim apapun itu adalah lembut seperti itu. Jadi seorang ustadz, kita semua baik di sekolahan, di rumah, di pondok, pengajian semua adalah al-ihtimal, yakni menerima santri kita dengan apa adanya. Seperti itu. Adab yang kedua, dalam bahasa Arab dikatakan luzumul hilmi. Jadi sabar ya. Mungkin kalau sabar itu lebih kepada hati dia menahan. Atau sabar itu belum menjadi tabiat. Tapi kalau sabar itu sudah menjadi tabiat, itu namanya hilmun, halim. Mungkin pernah dengar laki-laki namanya Halim, perempuan namanya Halimah. Oh ada, ya. Itu artinya sangat penyabar. Lah, seorang ustadz itu harus halim dan halimah. Harus. Jadi ada nasihat salah satu guru kami mengatakan, jangan kamu mengambil keputusan ketika marah banget atau senang banget. Jangan kamu mengambil keputusan ketika marah banget atau senang banget. Jika seorang guru itu misalkan pemarah atau mudah jengkel, keputusan kepada santrinya itu pasti dalam keadaan marah dan jengkel, dan itu mesti gak bagus.
Karena orang ketika dalam keadaan yang tidak normal itu akalnya tidak sempurna dalam berpikir. Maka dalam fikih dimakruhkan seorang pengadil mengadili dalam keadaan seneng banget, marah banget, sedih banget, lapar banget, ngantuk banget, kenyang banget, yang banget itu. Karena itu membuat kita tidak bisa berpikir dengan baik. Ya. Maka kita sebagai guru itu harus penyabar. Gini ya, santri nakal itu mau kita kerasin dengan marah atau dengan keras gitu ya. Itu dia kalau nakal ya tetap akan nakal aja. Kalaupun berubahnya cuma di depan kita. Tapi kalau itu jadi santrinya nggak berubah, kitanya itu korban, sakit hati dan jadi beban pikiran, membuat kita stres dan sebagainya. Tetapi kalau kita hadapi santri yang nakal itu dengan pelan-pelan, pertama kitanya nggak stres, kitanya nggak pusing. Kedua, santrinya itu juga sama kita, dia nggak akan sakit hati, walaupun sekarang belum berubah, insya Allah nanti berubah. Dan kalau berubah sekarang, berubahnya bukan karena takut sama kita, tapi karena kesadaran. Jadi faedah untuk diri kita dan santri kita sendiri banyak. Kalaupun sama-sama santrinya nggak berubah jadi baik, minimal kalau kita nggak marah, kita nggak jadi korban dari tekanan marah yang kita lampiaskan itu. Jadi faedahnya tetap lebih banyak yang nggak marah. Ya jadi itu. Ya, makanya ada hadis ya. Dan hadis ini biasanya kalau dalam tradisi ulama hadis tidak ada santri hadis kecuali mendengarkan hadis ini sebelum dia mendengarkan hadis-hadis yang lain. Di tradisi ulama hadis. Bunyi hadisnya adalah Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang mengasih sayangi akan dikasih sayangi oleh Allah. Sayangilah yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kita. Jadi hadis ini namanya hadis kasih sayang. Kami ketika ke guru kami datang selalu ditanya, kamu kesini sudah berapa kali? Oh, saya belum pernah kesini. Oke, sekarang dengarkan hadis kasih sayang dulu. Kemarin kami pernah membawa teman kami sowan di salah satu ustadz kami. Terus ini temanmu sudah dengar hadis kasih sayang belum? Belum. Dengarkan dulu. Karena memang hadis kasih sayang ini menjadi sunnah para ulama hadis disampaikan di setiap majlis pertama bagi orang yang pertama kali belajar hadis. Itu. Jadi hadisnya namanya hadis kasih sayang. Diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang mengasih sayangi itu akan dikasih sayangi oleh Allah. Kasih sayangilah yang di bumi, maka yang di langit akan mengasihi sayangi kita. Artinya kalau Allah menurunkan rahmatnya kepada kita, kita akan diberikan kemudahan, jalan keluar, problem solving, dan seterusnya. Maka kasih sayang, sabar, tidak baper, itu erat hubungannya dengan gejolak hati atau manajemen hati yang ada di diri kita. Maka sangat penting bagi kita guru itu
untuk selalu menjaga, mentazkiyah, membersihkan hati kita, melazimi amalan-amalan sunnah, menjaga qiraatul Quran, sholat sunnah, qiyamul lail, menjaga dari harta yang haram, menjaga dari penyakit hati. Karena itu jadi sikap kita terhadap santri kita adalah akumulasi gabungan dari akhlak kita, kebiasaan kita, keadaan hati kita. Jangan sampai santri kita itu jadi korban hati kita yang tidak karuan. Seperti itu. Nah, jadi ini penting sekali. Baik. Adab yang ketiga, bagi seorang guru itu adalah yang disebutkan oleh Imam Ghazali, al-julusu bil haibati ala samtil waqar ma'a itraqi ras. Duduk seorang guru ini, Syekh Ghazali ini membahas adab berkaitan dengan akhlak, juga ada berkaitan dengan penampilan. Karena tidak bisa dipungkiri penampilan guru itu beda dengan penampilan orang lain. Penampilan guru itu akan ditiru oleh santrinya. Sementara penampilan orang biasa itu dianggap biasa aja. Maka guru itu kalau dia di depan kelas megang HP terus main game itu misalkan, penampilan yang seperti itu akan ditiru oleh santrinya. Oh berarti kayak gitu tuh baik, ya kan? Pakai celana pendek, kelihatan auratnya, kemudian keliling-keliling depan rumah, ya itu akan dilihat santrinya. Oh itu tuh hal yang boleh, ya. Walaupun dalam futsal ya dalam futsal pun kita sebagai ustadz pakai celana yang menutup aurat. Karena kita adalah guru. Jadi style guru itu akan ditiru oleh santrinya. Maka kita harus menjaga style kita. Imam Ghazali mengatakan gini, seorang guru itu harus duduk dengan haibah. Al-julusu bil haibah. Duduk dengan sikap menghormati teman duduknya. Jadi guru itu kalau duduk menghormati orang yang ada di sekitarnya, duduk dengan sopan. Ala samtil waqar, dengan sifat merendah, tawadhu. Ma'a itraqi ras, dengan menundukkan kepala. Maksud dari Imam Ghazali, guru itu kalau duduknya yang sopan, tidak sombong. Sombong dan sopan ini bisa juga diukur dengan kultur masing-masing. Duduk sombong itu seperti apa? Mungkin di kultur kita sudah bisa menentukan duduk yang petentengan atau apa dan sebagainya. Intinya guru itu ketika duduk, ketika cangkruan, ketika bersama muridnya atau kawan-kawannya, itu sifatnya tidak sombong. Adab yang keempat disebutkan oleh Imam Ghazali, guru itu hendaknya meninggalkan kesombongan terhadap seluruh manusia. Jadi guru itu harus menjadi akhlak di luar dan di dalam kelas. Maka dia harus tarkul takabur ala jami'il ibad. Tidak sombong
terhadap seluruh umat manusia. Maka hati-hati ini kita para ustadz ustadzah di media sosial, jangan komen yang tidak sopan. Walaupun yang dikomeni itu memang orang yang sesat sekali. Orang yang sesat, tapi kita jangan komen gak sopan. Karena gini, saya berteman dengan ABC. Ketika saya komen, ABC ini akan lihat komen saya, akan direkomendasikan sama Facebook. Ya. Jadi komen kita itu akan kelihatan, walaupun yang komen 20.000 itu akan paling atas bagi teman kita. Jadi komen ustadzah, ustadz itu akan dilihat santri kita kalau santri kita berteman dengan kita. Walaupun dia komen di halaman yang kita tidak follow atau tidak berteman. Apalagi komen itu yang sedang viral. Itu. Jadi kita jangan sombong. Sombong itu bisa dengan perbuatan, bisa dengan gerak-gerik perkataan, dengan isyarat mata, dan seterusnya. Intinya kita tidak boleh sombong, kecuali kata Imam Ghazali kepada orang-orang zalim. Siapa itu? Orang-orang yang bangga dengan kezalimannya, dengan kemaksiatan. Karena ada athar atau perkataan ulama yang mengatakan, ini kata Imam Nawawi Bantan, fa innat takabbur al mutakabbirin shadaqah. Sombong terhadap orang yang sombong itu sedekah. Tapi ini bukan hadis. Ini perkataan Imam Nawawi Bantani. At-takabbur alal mutakabbirina shadaqah wa tawaddu alal mutawaddiina shadaqah. Rendah hati dengan orang-orang yang rendah hati shadaqah. Maksudnya sombong terhadap orang yang sombong itu orang yang menampakkan kemaksiatannya atau berbangga-bangga dengan kemaksiatannya. Nah itu kita nggak apa-apa, itu nahi mungkar, tapi dengan bahasa yang elegan, jangan seperti orang awam. Kemudian yang kelima, itharu at-tawaddu fil mahafil wal majalis. Selalu seorang ustadz itu selalu mengedepankan tawadhu di pertemuan-pertemuan umum atau di majelis-majelis umum. Dulu ketika kita masih awam, misalkan sebelum jadi ustadz, ketika ada pengajian di desa, duduk di belakang itu biasa aja. Tapi sekarang sudah jadi ustadz, kalau ada pengajian di desa gak disuruh ke depan, kita sakit hati. Nah, ini kan justru kita malah jadi ustadz bukan tambah tawadhu, malah pengen dimuliakan. Nah ini tidak betul. Jadi kita jadi ustadz itu tambah merendah. Dulu sebelum jadi ustadz, misalkan biasa saja, setelah jadi ustadz justru ketika kita disakiti, kita lebih sabar lagi, lebih kuat seperti itu. Jadi karena dulu pernah ditanya gini, mungkin pada tahu ya, Kiai Haji Hasyim Muzadi, salah seorang ulama Indonesia yang udah wafat.
Beliau ditanya, syaratnya pondok itu apa? Syaratnya pondok itu apa? Beliau mengatakan, syaratnya pondok itu cuma dua. Adanya ustadz yang soleh dan ada santri. Pengajar itu, kata beliau, bisa nyewa orang. Ngajar ilmu itu bisa nyewa orang. Tapi kalau ngajar hati, ngajar iman, ngajar takwa, itu harus guru yang soleh. Karena untuk merubah hati orang itu hanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberikan rahmatnya hanya di hamba-hambanya yang Allah cintai, yang soleh. Kalau seorang guru itu tidak soleh, gimana Allah akan mencintainya sehingga mencintai santrinya, sehingga memberikan hidayah kepada hatinya. Jadi yang terpenting itu adalah uswatun hasanah. Yang terpenting itu adalah suri toladan. Maka kita itu ketika berakhlak mulia, yakinlah kepada Allah bahwasanya itu akan membekas di santri kita, walaupun kita tidak tahu kapan itu membekasnya. Jadi penting sekali. Jangan dikira ketika kita menjaga sholat, menjaga sunnah, menjaga akhlak, berpakaian yang baik, berkata yang baik, itu tidak akan mempengaruhi santri kita. Itu akan mempengaruhi santri kita. Itu adab yang nomor 5, melazimi tawadhu. Adab yang nomor 6, tarkul hazli wa du'abah. Meninggalkan berlebih-lebihan di dalam bercanda. Jadi bercanda itu boleh. Seperti halnya berinteraksi dengan HP boleh, dengan laptop itu boleh, ya kan? Tetapi berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, dalam hal yang dibolehkan, seperti bercanda dan lain-lain, itu tidak merupakan adab seorang guru, karena ini akan menjatuhkan martabat di depan santrinya. Jadi kalau bercanda itu apa adanya, secukupnya saja. Kemudian yang ke-7, ar-rifqu bil muta'allim wa ta'anni bil muta'ajrif. Lemah lembut terhadap santri dan sabar terhadap santri yang nakal. Muta'ajrif itu santri yang tidak ada adabnya, santri yang tidak beradab, santri yang mungkin tidak tahu cara bertanya, santri yang mungkin agak kurang ajar ya misalkan. Itu kita harus, atau santri yang kurang pinter, kurang cepat paham, itu kita harus pelan-pelan. Ya, karena pada akhirnya menjadikan pinter, menjadikan baik itu adalah hak prerogatifnya Allah. Kita itu hanya berusaha untuk menyampaikan saja. Tetapi membuat dia pinter, baik itu adalah Allah. Maka dari itu salah satu salah satu ukuran bahwasannya guru itu sayang dengan santri adalah mendoakan santri. Karena mendoakan itu tidak mungkin pamrih,
Mendoakan itu tidak ada pamrih. Mendoakan itu tidak ada riya. Mendoakan itu tidak ada kepentingan. Karena mendoakan itu nggak butuh modal, nggak butuh biaya, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, nggak ada yang muji, nggak ada yang mengacungi jempol kita ketika kita, dan nggak capek. Dan mendoakan itu nggak capek, nggak butuh modal. Hanya hati kita dengan Allah melalui wasilah lisan. Apabila hal yang tidak capek, tidak butuh modal, kemudian tidak dilihat orang dan didengar oleh Tuhan, itu gak kita lakukan kepada santri kita, dan itu hal yang paling mudah. Hal-hal yang lain itu yang kita lakukan ke santri kita itu mungkin bukan karena lillahi ta'ala, karena hal-hal motivasi yang lain. Jadi salah satu ukuran ketulusan kita kepada santri adalah mendoakannya kita santri atau tidak. Karena itu hal yang paling rendah. Kalau hal yang paling rendah saja nggak kita berikan ke santri kita, apalagi hal yang lebih besar. Ya saya nggak mendoakan Ustadz, tapi saya kan ngajar dia. Ya, tapi ngajar antum mungkin tidak karena tulus ingin menjadikan santri antum hamba Allah yang selalu mengabdikan dirinya kepada Allah, tapi karena hal yang lain. Tetapi kalau kita mendoakan, itu sudah dipastikan hampir 100%. Itu karena ketulusan kita ingin membuat orang itu menyembah Allah dengan baik. Karena mendoakan itu nggak ada yang tahu. Jadi tidak ada kepentingan selain karena memang kita tulus mengajar lillahi ta'ala. Maka silahkan kita ukur diri kita sudah berapa kali kita mendoakan santri kita setiap hari. Ya. Jadi kalau kita untuk hal yang remeh, tidak wajib, tidak sunnah saja, kita bisa melonggarkan sekian belas puluh menit mendoakan itu tidak sampai 2 menit. Itu kalau sehari tidak ada walaupun sekali, berarti kita harus memulainya setelah ini. Tidak harus mendoakan itu sebut satu-satu, minimal dengan umum. Allahumma Rabbana atina wa tullabana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sudah cukup. Ya Allah, berikanlah kami dan santri kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan lindungilah dari api neraka. Itu sudah cukup. Tidak sampai 30 detik. Rabbana atina wa tullabana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doakan, bagi yang mendoakannya cuma sekali, cari di tempat yang mustajab, seperti ketika di masjid, di waktu yang mustajab, seperti ketika di sujud atau antara adzan dan iqamah, sehingga doa yang walaupun cuma sekali itu bisa didengar Allah. Dan ingat, doa guru kepada santrinya itu seperti doa ibu kepada anaknya. Walaupun kita orang yang tidak pantas untuk dikabulkan doanya, tapi Allah melihat kita itu sebagai orang tua kepada anaknya. Mungkin doa kita untuk kita itu gak didengar, tapi doa kita untuk santri kita itu didengar oleh Allah. Maka daripada kita capek memikirkan santri kita yang hafalannya kurang karena kelemahannya, akhlaknya kurang karena memang kebandelannya, lebih baik kita doakan di waktu yang mustajab dan di tempat yang mustajab. Dan ketika kita mendoakan itu secara psikologis, kita itu tidak akan rasa benci atau rasa mangkel kita kepada santri itu
ketika kita doakan itu akan berkurang. Coba antum mangkel dengan teman antum sesama guru atau sama ustadzah. Kemudian teman yang antum mangkeli itu antum doakan. Mangkel antum tuh mesti berkurang. Coba aja. Antum sedang benci sama siapa hari ini? Doakan pas asar. Insya Allah bencinya akan berkurang. Mungkin bahkan hilang. Tapi didoakan. Ya Allah, berikanlah dia harta yang berlimpah, keberkahan yang tidak ada hentinya, rumah yang luas, mobil yang nyaman. Pasti benci antum akan hilang. Dan itu membuat hati kita jadi nyaman. Seperti itu. Itu kurang lebih adab yang nomor 7. Ya, adab yang nomor 7. Ada 13 ya. Sebelum saya lanjutkan, silakan yang mau bertanya. Kita diskusi sebelum saya lanjutkan, monggo. Tentang santri. Silakan. Ustazah. Monggo. Ada enggak? Enggak usah malu. Ya, Ustadz dulu coba, satu orang. Yang masih muda-muda. Ayo. Ustadz muda itu harusnya banyak tanya. Ayo. Monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmunya Ustadz. Saya mau bertanya tentang santri, tentang anak lah Ustadz. Pada umumnya itu setiap anak itu ketika dilahirkan itu punya sikap kecenderungan sikap masing-masing. Seperti itu ya saja. Misalnya ada yang tipe pendiam, ada yang tipenya itu apa istilahnya itu, ingin sesuatu yang diinginkan, ambisius misalnya, ambisius terus nah ada yang mungkin mudah tersentuh, misalnya mudah menangis, apa istilahnya, berempati, peduli gitu. Nah, sifat-sifat, bahkan ada yang apakah seperti itu sifat seorang anak. Kadang ada yang anak itu misalnya dia temperamen ya, mudah marah, terus apalagi selain temperamen, apa lagi, temperamen terus pinter misalnya, ataupun kadang sebagai guru kita ketika melihat memang udah kayak gini sejak lahir, kadang kesimpulan kayak gitu Ustaz. Nah itu seperti apa ya kita menyikapi ya, memang kadang ya tidak bisa berubah gitu, maksudnya bukan tidak bisa berubah ya, hanya yang merubah kan hanya Allah itu ya. Ya mungkin begitu ya. Maksudnya enggak keluar ya, enggak. Ya seperti itu Ustaz. Apakah memang ada sikap yang memang ya memang sikapnya seperti itulah Ustaz.
Ya mungkin itu ya. Iya Zat ya. Ya seperti itu Zat pertanyaan saya Zat. Bukan belum Ustadz sih Zat. Imam, imam. Jazakallah khair Ustadz. Assalamualaikum. Mas Imam ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Artinya beliau bertanya dari hati ya. Tulus pertanyaannya. Yang pertama, sikap itu menurut saya itu bisa dirubah. Buktinya apa? Sayyidina Umar bin Khattab itu yang dulunya ganas paling beringas itu bisa menjadi sahabat yang paling mudah tersentuh. Dan nggak usah jauh-jauh lah ke zaman Umar bin Khattab. Lihat saja di YouTube orang-orang kafir yang akhirnya memeluk Islam. Bagaimana kehidupan dia setelah kufur dan setelah Islam. Dan seterusnya. Di Indonesia dulu bandar judi, ketika masuk Islam menjadi orang yang berdakwah memerangi judi. Artinya dengan fakta, dengan panca indera, dengan logika, dengan kenyataan yang ada di sekitar kita itu, insya Allah yang namanya sifat, perilaku, perangai itu bisa dirubah. Tapi memang ada yang mudah, ada yang susah, itu kenyataan juga. Kenyataan juga, kan ada yang susah sekali, itu kenyataan. Terus yang kedua, pertanyaannya bagus ya, terkait dengan sifat-sifat bandel, nurut, sabar, temperamen, cerdas, pinter. Saya meyakini bahwasanya sifat-sifat itu adalah konstruksi sosial. Artinya adalah hasil akumulasi dari interaksi dia dengan lingkungan. Saya meyakini itu yang menurut saya cocok di hati saya. Sifat anak itu adalah gabungan dari interaksi-interaksi yang dia dapatkan sejak kecil. Bukan karena bawaan dia sejak lahir. Saya meyakini hal itu. Artinya kalau ada santri bandel itu karena interaksi hormon kebandelan ataupun sesuatu yang bandel-bandel itu memang di lingkungan dia itu dia kumpulkan sejak kecil sehingga menjadi karakter. Saya meyakini hal tersebut. Sampai kayak laki-laki yang agak keperempuan-perempuanan atau perempuan yang tomboy, menurut saya meyakini itu bukan bawaan. Itu bukan fitrah. Fitrahnya laki-laki itu lurus, perempuan itu lurus. Tetapi itu adalah konstruksi sosial. Itu adalah gabungan interaksi dia dengan lingkungan dia selama ini. Itu yang saya yakini. Dan menurut saya, keyakinan saya itu yang sering saya temukan di literatur-literatur, kitab-kitab adab turath, di mana sering di kitab-kitab turath itu disebutkan bahwasanya di hadis saja, sebelum ke literatur, ke hadis Rasul. Al-mar'u ala dini khalilih. Ini hadis. Fal yangdur ahadukum man yukhalil. Perangai seseorang itu ikut perangai temannya. Maka kalau kamu mau tahu kenapa perangai seseorang, lihatlah temannya. Artinya perangai adalah hasil dari interaksi dan komunikasi. Jadi saya sebagai guru ketika melihat santri yang nakal, saya meyakini itu bukan bawaan lahir dia. Iya, itu sifat dia yang terbentuk karena selama ini pergaulan dia. Jadi saya nggak berpikiran itu adalah fitrah dia. Maka susah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa kita, setiap santri yang belajar dari kita
itu jadi temperamen, jadi penyabar. Itu bukan tugas kita. Kalau ada santri temperamen terus keluar dari pondok tidak jadi penyabar, kita tidak dosa. Tapi kalau ada santri temperamen, kita ikut temperamen, kita dosa. Karena kita disuruh menjadi guru yang pengasih. Jadi ketika ada santri yang temperamen, kita berikan kepada dia pengajaran yang baik, suri tauladan yang baik, perlakuan yang baik, penyabar, tidak temperamen juga. Soal nanti dia jadi baik atau tidak, itu kita tidak dosa. Yang dosa jikalau kita memperlakukan dia dengan cara yang tidak baik. Jadi menurut saya ya itu bukan fitrah bawaan, tapi itu adalah lingkungan dia yang membentuk seperti itu. Satu kisah kurang lebih 1 bulan yang lalu, saya sowan ke salah seorang ustadz kami dari Yaman, namanya Dr. Yusuf Atok. Saya minta nasihat seperti ini. Syekh, doktor, bagaimana biar kita tidak marah ke santri kita walaupun santri kita nakal? Karena tabiat kita kalau lihat santri nakal itu kita marah. Dan kalau sudah marah, keputusan yang kita ambil itu biasanya tidak tepat, emosional, terkesan balas dendam, dan seterusnya. Beliau mengatakan, yang pertama jelas ya, beliau mengatakan hal-hal yang kita katakan tadi. Lihatlah Rasulullah dengan para sahabat seterusnya, yang sudah kita jelaskan. Yang kedua, beliau memberikan kisah. Dan kisah itu beliau mengalami di Yaman. Ini kisah ini bukan kisah zaman dulu ya. Kisah zaman sekarang yang beliau mengalami sendiri. Dan orangnya, pelakunya masih ada. Dulu di Yaman, pas saya masih di Yaman, sebelum saya pindah ke Indonesia, ada tetangga kita, orang Sudan. Ada tetangga kita orang Sudan. Orang Sudan ini sekolah di Son'a, ibu kota Yaman, Son'a. Tahu ya? Tahu gak Son'a? Pernah dengar gak? Yang belum pernah dengar Son'a ada? Yang ustadzah belum pernah ya? Ya nanti belajar geografi. Itu Son'a itu ibu kota Yaman. Ada santri Sudan, bukan santri, mahasiswa. Mahasiswa Kulliyatut Tib, jurusan dokter, fakultas kedokteran di Universitas Son'a di Yaman. Namanya kuliah kedokteran itu setiap masuk kelas mesti ada yang namanya praktek, betul nggak? Praktek. Praktek itu biasanya yang dipakai jenazah orang ya kan, yang di kulkas, yang dibekukan. Praktek memotong, praktek operasi, ya kan? Praktek menjahit. Lah, namanya menjahit operasi itu, orang itu kalau namanya takut itu takut bener, karena itu soal alergi darah, alergi kecelakaan. Kita kan juga takut lihat seperti itu, sebagian dari kita. Orang Sudan ini itu suruh jahit, motong itu sudah kayak motong ayam, nggak ada takutnya belas. Akhirnya kalau ada PR tentang operasi jahit, itu dosennya bilang, nanti yang masih ragu-ragu atau takut untuk motong dan sebagainya, minta tolong nanti ke rumahnya mahasiswa Sudan ini, karena dia
berani, pinter. Ya. Akhirnya ada mahasiswi pas ada PR minta tolong ke mahasiswa Sudan ini, datang ke rumahnya untuk minta dipotong, ada telinga, ada tangan, ada apa. Setelah itu mahasiswinya itu tidak balik-balik ke rumah, hilang. Adatnya orang Yaman, kalau ada perempuan hilang, sudah menjadi lumrah, ini mesti dibawa sama pacarnya. Dan orang Yaman, kalau tahu anaknya pacaran dan pergi dengan pacarnya, dia akan diusir dari rumahnya karena membawa malu bagi keluarga. Nggak akan lebih 3 hari, nggak akan dicari. Boro-boro lapor polisi, justru biarin aja hilang, nggak apa-apa. Hilang nggak apa-apa. Toh juga dia sudah pacaran, membawa malu keluarga, nggak diterima di keluarga. Kejadian seperti ini berlangsung sampai hilang kurang lebih 15 mahasiswi perempuan tuh hilang. Dan nggak ada yang nyari, karena tadi adat Yaman. Kalau perempuan hilang lebih dari 3 hari nggak akan dicari keluarganya. Karena apa? Ya karena dia dianggap lari dengan pacarnya dan itu membawa malu keluarga. Lebih baik hilang daripada mempermalukan keluarga. Sampai perempuan yang ke-16. Itu mahasiswi kedokteran bukan Yaman tapi Irak. Dan Irak ini punya kultur yang berbeda dengan Yaman. Kalau hilang akan dicari keluarganya. Ketika dicari lapor ke polisi, ini paling anakmu ini pacaran. Enggak mungkin, anak saya sejak hidup sampai sekarang enggak pernah kenal namanya sama laki-laki, apalagi pacaran. Anak saya itu sholihah. Akhirnya ditelusuri, dicari info. Terakhir kemana? Ternyata ke rumah mahasiswa Sudan, dicek ternyata pembunuh 16 mahasiswi itu dia. Dan ditemukan 16 tengkorak masih utuh di rumah dia. 16 tengkorak kepala itu masih utuh di rumahnya itu. Ketika ditanya, singkat cerita, kenapa kamu seperti ini? Padahal mahasiswa Sudan ini terkenal pendiam, baik, gak pernah rame, gak pernah kelahi, gak pernah. Orangnya baik banget. Tapi melakukan itu semua yang mana gak ada yang ngira. Ternyata dia punya pengalaman trauma masa kecil melihat ibunya disiksa sama ayahnya. Jadi pengalaman marah walaupun cuma sebentar itu bisa meledakkan, ya, meledak di saat yang mungkin kita gak mengira gitu loh. Jadi bisa kita ambil dari kisah ini. Kalau kita marah itu akibatnya buruk ke santri kita. Yang kedua, menjadi karakter bagi anak kita atau anak didik kita. Yang ketiga, karakter itu lahir karena lingkungan. Kalau kita mau karakternya baik, santri kita, ciptakanlah lingkungan yang baik di sekolah kita. Dimulai dari ustadznya, ustadzahnya, dan seterusnya. Jadi itu kurang lebih ustadz ya. Ada yang ditanyakan lagi gak? Ada. Kita lanjutkan. Adab yang nomor 8. Islahul balidi bihusnil irsyadi. Mendidik santri yang
bodoh, yang kurang pinter dengan taklim yang baik. Imam Syafi'i itu pernah mengatakan ke muridnya Al-Imam Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Beliau berkata, seandainya ilmu itu seperti makanan bisa disuapkan, saya suapi kamu ilmu. Tapi kan nggak bisa. Jadi kalau ada santri kita yang kurang, kita taklim semampunya, jangan sampai putus asa, marah sama dia. Terus mengecilkan dia. Dan akan disebutkan di adab ke-9. Jangan menyindir santri yang bodoh tadi. Ini adab yang ke-9. Jadi kalau ada santri yang kurang itu, jangan kita sindir, jangan kita permalukan, jangan kita hina, jangan kita rendahkan. Ya, jangan sampai, karena pertama itu haram secara syariat, itu haram. Kedua itu juga akan menjatuhkan mental dari santri kita. Itu akan menjatuhkan mental dari santri kita. Adab yang nomor 10, dan ini sulit ditemukan, tidak malu mengatakan tidak tahu, tidak malu untuk berkata saya tidak tahu, akan saya cari, akan saya baca. Jadi kalau kita tidak tahu akan suatu hal, katakanlah tidak tahu. Jangan mengarang seperti itu. Siap, ada yang bertanya? Monggo. Silakan kita diskusi. Monggo. Bismillah, mungkin diskusi, Ustaz, minta saran begitu ya. Jadi jadi ketika anak ngajar di kelas itu, qadarullah ya baru turun gunung gitu, lama nggak ngajar. Terus kemudian ada seorang santri itu yang minta disemak bacaannya. Nah, kalau kami sih biasanya nyemak itu ke anak-anak kami, itu ya modelnya ya menurut kami biasa begitu. Ya salah begitu. Nah, ternyata anak ini Masya Allah, saya begitu kan malah bersedih gitu, karena memang ya memang nggak, kemampuannya nggak bisa begitu, malah bersedih. Kemudian ada lagi ketika kami ngajar juga apa namanya, ini bahkan materinya itu sangat mudah sebenarnya. Ketika kami berikan soal itu misalkan 1 kali 1 kali 1, itu kan jawabannya cuma 1 begitu ya. Itu anaknya nggak bisa dan hampir-hampir juga mau bersedih begitu. Nah, ini baru kami sadari begitu. Baru kami sadari. Nah, kalau tadi dikaitkan dengan anak yang kurang pintar begitu nggih. Dan kita juga apa namanya sudah berusaha begitu. Itu sejauh mana begitu kita harus upayakan? Apakah perlu juga peran orang tua begitu, ataukah hanya apa namanya menghindari agar anak itu tidak
apa bersedih atau tidak menyindirnya begitu. Nah, mungkin sarannya gimana gitu, Ustaz? Nggih. Pertanyaannya itu bagus sekali karena saya sendiri mengalami. Saya jadi pihak yang bersedih. Saya punya kisah. Saya cerita persis sekali. Jadi tahun 2006 saya lulus SD. Saya lulus SD itu saya belum belajar bahasa Arab. Saya lulus SD, saya belum belajar bahasa Arab. Dan ilmu-ilmu yang berkenaan dengan bahasa Arab seperti ilmu imla, tahu ya, dikti Arab, tahu kan, dikti Arab itu tidak bisa. Bahkan saya paling takut, apalagi itu adalah syarat masuk ngontor ketika itu, harus imla itu harus bagus, syarat utama. Sebagus apapun matematika bahasa Indonesia, kalau dikti Arab itu diujikan nggak lulus, dia nggak akan diterima di ngontor, nggak akan diterima. Maka di ngontor itu calon pelajar itu harus mondok 3 bulan sebelum ujian untuk belajar imla saja, dikti Arab. Saya masih ingat tuh ya, saya nggak bisa imla dan satu sisi takut dengan materi imla. Setiap kali, dan imla itu cara mengajarnya tidak pakai buku. Ustadz mendikte, santri jawab, dikoreksi bareng-bareng, disalahkan bareng-bareng di depan papan tulis, di depan semua. Dan itu saya selalu nilainya itu terendah karena takut saya memang. Dan nggak bisa. Dan itu saya kadang nangis juga, tapi nangisnya nggak sampai orang tahu, keluar air mata, seperti itu kan. Lah, saya merasa ya, ketika kita nangis seperti itu, yang saya rasakan ketika itu saya membutuhkan sebenarnya guru yang peduli, guru yang selalu mengajarkan kita. Kalau yang saya rasakan, guru yang memberikan perhatian lebih. Dan alhamdulillah guru saya ketika itu sangat memperhatikan dengan santri yang imlanya kurang, sehingga dia memberikan jam tambahan. Saat siang hari orang pada tidur, kita diajari imla. Dan ketika jam tambahan kan imla lagi, ada salah lagi, itu juga sedih lagi. Ya, seperti itu. Jadi saya sebagai yang merasakan seperti itu, dan saya ketika itu merasakan saya itu orang yang pengen bisa imla, terus salah, dan saya butuh guru yang tahu kalau saya itu pengen bisa, tapi saya ini butuh perhatian lebih. Jadi itu yang saya rasakan. Mungkin anak-anak itu yang nangis itu justru dia memang anak-anak yang pengen bisa, sebagaimana saya itu pengen bisa. Dan dia butuh perhatian lebih, sebagaimana saya ketika itu butuh perhatian lebih. Ya, tapi jangan sampai, jangan kita rendahkan atau kita kucilkan atau kita hina, karena itu bisa membuat dia putus asa. Ya, walaupun ketika itu saya ada yang menghina teman saya tapi bukan guru saya, maka bagi saya kuat ketika itu, saya nggak ada masalah. Tapi yang jelas guru saya, yang penting itu guru saya. Itu yang saya rasakan ya. Akhirnya saya selalu mengikuti jam tambahan itu, saya ikuti terus gitu. Jam tambahan itu saya ikuti terus. Saya di kelas itu mungkin imla saya itu paling jelek. Dan di kelas itu ada 40 santri.
total semua ya mungkin 300 santri lah, 300 calon pelajar atau lebih mungkin, saya lupa, 500-an, banyak lah santri, calon santri Gontor itu banyak sekali. Ya, jadi singkat cerita, apa namanya, saya ikuti terus dan dikoreksi itu saya sudah kebal, ya, tidak terlalu sedih lagi walaupun ada salahnya. Sampai 2 bulan mondok itu ada namanya ujian perpindahan kelas. Jadi setelah 2 bulan calon santri itu belajar imla, kelasnya disebar sesuai dengan kualitas imlanya. 2-3 hari sebelum ujian perpindahan kelas itu, imla saya itu masih ada salah. Dan ketika itu saya nangis lagi. Karena ketika itu guru saya bilang gini, gimana ini? Ujian tinggal 3 hari masih ada salah. Ya kan? Ala kulihal, walaupun ya sudah berbeda banyak, berubahnya banyak, saya nangis bukan karena direndahkan Ustadz, tapi saya sedih diri saya aja, kok masih salah gitu loh. Akhirnya singkat cerita ujian berlangsung, ujian selesai, dan nilai itu modelnya tidak dibagikan rapot, tapi ditempel di tengah-tengah pondok di etalase besar gitu. Jadi karena santrinya ratusan, bahkan hampir ribuan ya calon yang daftar di Gontor itu, nilainya itu dari pojok sana sampai pojok sana. Sana itu nilai yang tertinggi ke rendah. Dan lihatnya sambil antri gitu kan. Anak langsung menuju yang paling sana kan. Ya kan? Tak cari, nggak ada. Ternyata nilai saya itu nomor 1. Ya kan. Jadi intinya kalau melihat santri yang seperti itu, mungkin dia itu sangat pengen, dan ketika dia bisa, insya Allah dia akan menguasai itu bidang itu tersebut. Ya, baik, alhamdulillah, masya Allah. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan gitu, Ustaz. Jadi ketika santri ini mungkin ada tadi punya keinginan bisa begitu di bidang itu, ternyata dari keluarga itu fokusnya bukan di situ, nggak, kurang mendukung maksimal begitu, Ustaz. Malah kamu nggak bisa itu nggak apa-apa begitu, malah digitukan begitu. Nah, sikap kami itu seharusnya pripun, Ustaz? Iya, itu orang tuanya itu tidak boleh sebenarnya kayak gitu ya. Karena orang tua itu ketika dia nitipkan anak itu prinsipnya itu dia nganut dengan guru sebenarnya. Ya itu masalah baru itu. Ketika orang tua bilang kamu nggak bisa itu nggak apa-apa, ya terus gurunya udah nasihatin kan ada pertentangan. Antum ngobrol lah sama orang tuanya. Pak, jenengan tuh mbok ampun ngoten gitu loh. Jangan seperti itu. Kita udah capek-capek jenengan malah bilang gitu. Wes, kau mulai wae. Ya. Ya, enggak boleh seperti itu ya orang tua ya, karena menggembosi kan. Enggak bisa. Ya itu didiskusikan dengan orang tuanya. Ya. Silakan yang mau bertanya lagi. Ustazah, ada yang bertanya? Kalau nggak ada, kita kita ada 17 adab. Kita tambah 2. Kita tambah 2. Kita tambah 2. Terus kita tutup. Kita ringkas ya.
Adab yang ke-11. Melarang santri dari mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat. Melarang santri dari mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi jangan ustadz itu hanya ngajar di kelas. Tapi ustadz itu juga harus perhatian. Di luar kelas dia ngapain? Baca apa? Ikut apa? Belajar apa? Belajar yang gak bermanfaat saja harus kita ingatkan. Apalagi belajar ilmu yang haram. Jadi ustadz harus perhatian dengan santri di luar kelas. Karena ustadz itu syekh fiddin, guru spiritual. Spiritual itu selama santri itu hidup, tidak terbatas sekolahan. Maka sebenarnya pikiran yang memisahkan antara peran guru di luar kelas dan dalam kelas itu pikiran yang tidak islami. Kalau kita melihat buku-buku tentang adab, itu tidak ada dikotomi fungsi guru di dalam kelas dan di luar kelas. Guru itu ya yang mendidik santri di luar maupun di dalam kelas. Makanya kita lihat di pondok pesantren, salah satu institusi pendidikan tertua di Indonesia, setua apapun alumni, dia akan menganggap kiainya sebagai guru spiritualnya. Karena itu memang warisan murni dari literatur Islam. Tidak ada dikotomi fungsi antara luar dan dalam kelas bagi seorang guru. Ya, jadi guru harus melarang santrinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi haram. Kemudian ke-12, nomor 12. Guru harus memperhatikan ilmu fardul ain sebelum segalanya. Ini yang hilang di kebanyakan sekolah. Imam Ghazali itu mengatakan, jangan sampai guru itu menghalangi santri belajar fardu ain walaupun untuk fardu kifayah, walaupun untuk sunnah. Apa itu yang fardu ain? Fardu ain adalah ilmu islahidz zahir wal batin, ilmu tazkiyatun nafs, ilmu fikih sholat, fikih wudu, ilmu nggak boleh bohong, nggak boleh mencuri, ilmu nggak boleh iri, nggak boleh dengki, ilmu harus sholat, harus puasa, ilmu wudu, ilmu mandi wajib. Seorang guru harus memperhatikan ilmu fardu ain sebelum seluruh ilmu. Fardu ain itu apa? Islahul zahir wal batin. Islahul batin itu apa? Tahliyatul qalbi dan tahliyatul qalbi. Islahul zahir itu apa? Menjauhi larangan, mengerjakan perintah, memperbanyak sunnah, meninggalkan makruh, meninggalkan yang berlebihan dalam yang mubah. Terus yang kelima, menjaga adab dan sopan santun. Jadi seorang guru harus memperbaiki batin dan dohirnya santri. Dan itu ada 7 hal seperti di kemarin sore. Yang pertama,
mengobati hati dari penyakit hati. Yang kedua, menghiasi hati dengan amalan-amalan hati, meninggalkan yang haram, melakukan yang disuruh, memperbanyak sunnah, meninggalkan makruh, mengurangi berlebihan dalam yang mubah, menjaga adab, muruah dan sopan santun. 7 ini fardu ain. Dan ini harus didahulukan daripada ilmu fardu kifayah. Apapun itu sekolahnya, sekolah pondok, sekolah Islamic boarding school, sekolah sains, sekolah IT, fardu ain didahulukan daripada fardu kifayah. Itu yang 12. Yang terakhir ke-13. Terakhir, jadikanlah santri kita mengikuti perbuatan kita sebelum mengikuti perkataan kita. Jadikanlah santri kita mengikuti perbuatan kita sebelum mengikuti perkataan kita. Harus menjadi motivasi setiap guru. Pastikan bahwasanya santri kita itu mengikuti perbuatan kita sebelum mengikuti nasihat, perintah, motivasi kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, ustadz-ustadzah yang dimuliakan Allah, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, kalau ada yang bertanya nanti bisa di tazkiyatun nafas nanti. Karena tadi sudah saya minta bertanya, udah nggak ada yang bertanya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.